Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kita diberi kesehatan jasmani, kesadaran rohani, dan diberi kesempatan untuk hadir pada pengajian pagi hari ini. Kajian kita pagi hari ini sampai kepada subjudul Nitajul Maksiyah. Dari judul Atharul Hasanat Wasayyi'at, pengaruh baik dari kebaikan dan pengaruh buruk daripada keburukan. Kemudian sub pembahasannya hari ini yaitu Nitajul Maksiyah, output daripada maksiat, produk turunan daripada maksiat, apa yang ditimbulkan oleh kemaksiatan. Maksiat itu apa tahu saudara-saudara? Orang berpikir sederhana, nonton film porno di televisi maksiat, ya kan? Melihat gambar perempuan penyiar televisi tabarruj maksiat. Oh, itu radikal itu katanya. Apalagi berjudi maksiat, berzina maksiat. Banyak sudah padahal ya. Di sini disebutkan kemaksiatan al-maksiyah yaitu mukhalafatu Rabbil Izzah, menyelisihi Allah yang maha mulia, Rabb yang maha mulia. Itu maksiat apa saja ya. Seorang raja, ya kan, dia dermawan, tidak pernah berzina, pakaiannya rapi, ya kan.
Kalau Ramadan puasa, kalau Idul Kurban sapi 1 ton, memberi 1000 takjil tiap hari di bulan Ramadan. Hebat sekali itu. Tidak ada maksiat. Ya maksiatnya raja. Tapi dia menerapkan hukum di bawah kekuasaannya dengan hukum selain hukum Allah, itu maksiat. Pelaku kemaksiatan. Kita pikirkan tidak begitu ya. Maka di sini bagus sekali mukhalafatu Rabbil Izzati. Menyelisih Allah Azza wa Jalla. Bagaimana menyelisih Allah Azza wa Jalla? Yaitu innama huwa mukhalafatul minhaj. Yang dimaksud menyelisih Allah Azza wa Jalla itu yang menyelisih tuntunan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya orang berpikir ini banyak sekali orang baik-baik itu yang tidak maksiat ya. Bersih katanya. Tidak korupsi, dermawan. Menggalang dana untuk bedah rumah orang miskin. Wah, baik sekali dia. Ya kalau maksiatnya orang miskin itu mencuri, ya kan? Mencuri sandal ya. Maksiatnya sekretaris itu merubah tulisan ya. Kalau maksiatnya pemegang kekuasaan dan hukum sebuah negara, ya dia melaksanakan kekuasaan dan hukum menyimpang dari hukum Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Itu akibatnya apa? Di sini disebutkan mukhalafatul minhaj alladhi subiqat di sini asbagh alaihi alqulub wajubilat jabalan majhul alaihi an-nufus. Menyimpang dari pedoman Allah itu maknanya juga menyimpang dari pedoman di mana hati manusia itu dicelup dengan itu. Maknanya menyimpang dari jiwanya sendiri, di mana jiwanya itu telah dicap kelakuannya seperti itu. Saya umpamakan ini sebelum masuk ke kalimat di sini. Saudara beli mobil Panther diesel, solar mestinya ya. Karena solar mahal, saudara isi saja minyak tanah. Kira-kira jalan apa enggak? Kira-kira jalan apa enggak? Kita bisa terima itu kan? Ya kan? Enggak jalan itu mobil itu. Atau karena terlalu mahal sudah kasih air saja sudah. Ya kan? Campur. Enggak jalan. Sebab dia diciptakan oleh insinyurnya itu bahan bakarnya harus diesel, solar. Lah ini manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pedoman hidupnya itu dari Allah.
Al-Quran. Untuk memberi contoh diutus Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Lah ini diisi seperti itu tadi, ya. Mobil yang harusnya bahan bakar diesel diisi dengan minyak tanah, ya ndak main, kata orang awam, ndak main. Ya manusia juga begitu. Kalau dia tidak memakai pedoman Allah Subhanahu wa taala, ya ndak main, ya ndak main. Tapi mainnya ditambah satu, ya main-main itu namanya. Main-main itu. Lahwun wa la'ib, ya. Lucu sekarang ini kehidupan ini, main-main tapi serius banget. Kalau ndak ikut main-main saudara dihukum. Ya. Tapi kalau ikut main-main hukumannya di akhirat lebih berat lagi. Ya kan? Ini bukan perkara sepele saudara-saudara sekalian. Kalimatnya wakama annal alat, sebagaimana barang-barang bikinan manusia ini, apapun namanya, generator kah, mobil, mesin mobil kah, atau apapun, colokan listrik ini sudah ditulis ini 220, saudara pakai 110 meledak, ya kan? La tastagillu illa kama arada muhandasuha. Alat-alat yang dibikin manusia ini tidak akan bekerja kecuali dengan aturan pakai yang telah ditetapkan oleh insinyurnya. Saya punya guru agak kocak, ya. Jadi itu ada televisi, ini ada kabelnya, terus ada colokan ini, ada yang dua itu dicolokkan di mesinnya, dicolokkan di stop kontak 220, sambil ketawa dia. Ini kalau saya colokkan di hidungmu, hidup enggak televisinya? Gitu. Ya ndak hidup. Niku cara bahasa nggen kula mboten adune niku, mboten adune. Iya. Manusia itu kalau ditata dengan hukum manusia mboten adone. Nggih. Yang terjadi bukan kehidupan sejati. Yang terjadi adalah main-main itu tadi, saudara-saudara. Lahwun wa la'ib. Senda gurau dan permainan, semua gitu. Nanti kalau menghadapi masalah mentok, ya, ganti saja, ya kan, ganti saja. Diamandemen, nah, apalagi. Padahal urusannya adalah nasib kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya. Ulama-ulama yang lurus itu menangis, ya. Kalau melihat banyak manusia ini tidak memakai pedoman hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan marah, menangis, saudara-saudara. Melihat manusia itu grafiknya meluncur turun asfala safilin, lebih buruk daripada binatang melata. Lebih buruk daripada al-an'am, lebih buruk daripada maaf kerbau, lebih buruk daripada kehidupan sapi, lebih buruk daripada kehidupan kambing, onta, an'am. Balum adallu, lebih sesat lagi. Karena bisa bicara, ya kan? Mudah sekali ya. Logika basit, logika sederhana. Ya, logika sederhana. Tapi di sini ditulis
falillahi al-mathalul a'la. Tapi Allah tidak bisa disamakan dengan perumpamaan-perumpamaan itu semua. Maka sebagaimana alat bikinan manusia tidak bisa bekerja kecuali menurut aturan pakai yang telah ditetapkan oleh insinyurnya yang menciptakannya, begitu juga manusia la ta'malu hadhin nufus. Jiwa manusia tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Wala tastagillu hadhil qulub. Hati manusia juga tidak bekerja sebagaimana mestinya. Wala tasra'u fi harakatiha. Tidak bisa berjalan cepat di dalam gerakannya. Terjemahan bahasa Indonesia itu ya kurang lebih ya, ada pilihan kata yang lain. Wala tattasi'u fi ato'iha. Tidak efektif kerjanya gitu ya, fi ato'iha. Kalau terjemahan letterleknya wala tattasi'u, dan tidak menjadi luas fi ato'iha, di dalam memberikan manfaat. Kok lebih enak yang letterlek ya, walah ya, lebih enak yang letterlek. Illa idza kanat ala minhaji rabbiha. Kecuali apabila hati, jiwa, totalitas manusia itu berada di dalam pedoman Rabb-nya, pedoman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta al-hawadits al-kauniyah, sehingga sampai kepada peristiwa-peristiwa alam, al-hawadits al-kauniyah, peristiwa-peristiwa alam. Di sini disebutkan macam-macam, an-nasru, pertolongan Allah, termasuk peristiwa alam. Az-zalzalah, gempa. Al-faqr, kefakiran, kemiskinan. Kana sahabatu radhiyallahu anhum yufassirunaha kama allamahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu sama sebenarnya, cuman pilihan kalimat ini menjadi berbeda rasanya. Para sahabat itu menginterpretasikan lebih luas daripada menafsirkan ya. Para sahabat itu menafsirkannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka. Hadihi kulluha innama hiya natijatu mukhalafati. Karena haknya pendek, jadi manhajillahi azza wa jalla. Sampai kepada pertolongan, kemenangan kepada kaum muslimin. Gempa, kefakiran, bencana-bencana alam yang lain, itu bagi generasi awal kaum muslimin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, menerjemahkannya bahwa itu semua terjadi karena natijah, konklusi, kesimpulan, akibat daripada menyimpang dari manhaj Allah azza wa jalla, dari pedoman hidup yang diberikan oleh Allah azza wa jalla. Sehingga ada kemiskinan. Karena apa? Karena menyimpang dari manhaj pedoman Allah azza wa jalla. Orang-orang kayanya tangannya tuker, ya kan? Hak yang tidak mestinya dia simpan, dia makan, bukannya yang dia simpan.
Saudara renungkan, dalam kehidupan masyarakat pasti ada orang kaya dan orang miskin, pasti. Sejak zaman dulu sampai hari ini. Tapi ya, rezeki yang diberikan kepada orang-orang kaya oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan. Ada zakatnya, zakat saja saudara, belum sedekah umum tatawu. Zakat saja yang 2,5% minimal ya. Bisa sampai 20%. Tapi yang 2,5% kalau dijalankan dengan benar, tidak ada orang kelaparan. Orang yang paling miskin sekalipun cukup makannya. Saudara-saudara bisa melihat ada satu video bagus, Mujahidin As-Sabab, mujahidin di Somalia dan sekitarnya ya, oleh kekhalifahan kafir ya, dianggap sebagai kelompok teroris ya. Kekhalifahan kafir, kalau kekhalifahan kafir boleh ya, tapi kekhalifahan Islam tidak boleh ya. Itu kalau musim pengumpulan zakat, ya kan, setahun sekali nisab, ya kan, setahun sekali ada nisabnya. Ada orang miskin, ya, sekian lama, pulang bawa 3 ekor kambing, ada yang bawa seekor sapi hamil, ada yang bawa unta, ya, menarik sekali. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang kelaparan. Tapi ini pembahasannya panjang sekali. Zalzalat al-ardu fi zamani Umar fa arsalu ila Aisyah radhiyallahu anha yas'alunaha an sababiz zilzal ya. Faqalat dhaharat ad-dhunub fil Madinah fa'tala Umaru al-mimbar wa qala ayyuhan nas ya, wallahi li an adat fazalzalat la ujawirukum fiha. Terjadi satu gempa bumi di Madinah pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an dan beberapa orang dekatnya mendatangi Aisyah radhiyallahu an, Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah meninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya. Kemudian mereka bertanya tentang kenapa terjadi gempa bumi di Madinah. Selama ini tidak pernah terjadi. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, telah nyata perbuatan-perbuatan dosa di Madinah. Saudara-saudara renungkan pada masa itu. Kalau saya mengatakan dhaharat ad-dhunub fi Indonesia, saudara marah hari ini. Perbuatan-perbuatan dosa telah dhahir, telah nyata terjadi di Indonesia, marah nanti ya. Mana ada dosa, yang ada orang baik-baik semua
Orang-orang yang berpotensi berbuat dosa sudah ditangkap sama Densus, dimasukkan penjara sudah. Sekarang orang baik-baik, orang-orang yang sangat toleran, moderat, apalagi senyum kepada semua orang, hatta kepada patung. Kita orang berbuat dosa itu orang yang bagaimana? Sekali lagi kembali kepada kalimat awal, mukhalafatu minhajillahi azza wa jalla. Menyimpang dari tuntunan Allah itu perbuatan dosa yang paling nyata. Saudara jangan lupa masalah itu ya. Jangan keluar dari definisi. Konghucu itu pernah mengatakan, kalau saudara mau mengatur sebuah negeri, tertibkan definisi-definisi. Ya, Konghucu itu ya hanya meniru saja sebenarnya. Tapi Allah mengilhamkan kepada dia supaya orang-orang yang tidak mau ngaji kepada Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ngaji kepada Konghucu juga mendapatkan hikmah. Ya. Sekarang harus kita kembalikan definisi-definisi itu menurut yang semestinya, ya kan? Maksiat itu apa? Dosa itu apa? Ya kan? Ya, dan seterusnya. Kemudian setelah mendengar jawaban Aisyah radhiyallahu anha, telah nyata, dohir, ya, terang-terangan perbuatan dosa di Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai seorang khalifah, dia naik mimbar, dikumpulkan manusia itu, ayuhan nas, demi Allah, jika gempa ini sampai terulang, kalimat orang beriman itu menarik, Jawami'ul Kalim. Ya. Itu kan mestinya begini, jika kalian mengulangi perbuatan-perbuatan dosa kalian yang menyebabkan gempa ini akan terjadi lagi, kan mestinya begitu. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ada yang disebut intertext. Ada yang kuliah di jurusan bahasa Indonesia, tidak ada yang tertarik, ya, kurang mentereng katanya. Apalagi bahasa Jawa, ya kan. Ya Anda ditipu orang Indonesia, nggak ngerti bahasa Indonesia, ya kan. Ditipu terus oleh orang Jawa, nggak ngerti bahasa Jawa, ya kan. Orang yang tidak memahami bahasa suatu kaum itu mudah ditipu oleh kaum itu. Monggo, jika terulang kembali gempa ini, demi Allah aku tidak akan hidup bertetangga dengan kalian lagi, ditinggalkan. Kanu para sahabat radhiyallahu anhum yufassiruna, menerjemahkan, mentafsirkan, ya. Bukan, kalau mufassirunnya mentafsirkan, menginterpretasikan, ya. Ta'akharan nasri bisa babid dzunub, tertundanya pertolongan, ta'akhir, ya, tertundanya pertolongan disebabkan karena dosa. Saya lama merenungkan ini dan mula-mula juga
antara yakin dan ragu. Ya. Kaum muslimin ini kenapa ya tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya? Filistin, saudara-saudara, berapa puluh tahun hari ini mencapai puncak paling rendah, ya. Titik nadir kalau bahasa ilmu bumi. Ya. Ini ada bundaran bumi, ini ada titik paling atas zenit, ini ada titik paling bawah nadir namanya. Bukan istilah politik sulit itu, ya kan? Pelajaran ilmu bumi kelas 1 SMP itu, saudara-saudara. Tapi kula mboten nate sekolah SMP, kula sekolah teng Mualimin Pondok niku. Apa ndak ada pelajaran geografi? Mboten nonton pelajarannya nahwu sharaf tok. Ndak iya. Pelajaran geografi penting. Sampai titik nadir hari ini. Tinggal di rumahnya sendiri, dia lahir di rumah itu sudah berpuluh-puluh tahun. Ya kan? Hari ini diusir oleh pendatang Yahudi. Ya kan? Diajukan ke mahkamah pengadilan membenarkan perilaku pengusir, bukan yang terusir. Kalau kita mengingatkan kepada mereka, saudara kita sesama muslim, sesungguhnya keadaan itu dikarenakan dosa-dosa kalian. Oh, mau muntap mereka marah. Saudara sudah tidak membantu, malah mencaci maki. Kita menasihati dan menasihati diri kita sendiri, saudara-saudara. Saudara renungkan, kalau saudara jujur, pasti ada satu maksiat besar sehingga menyebabkan saudara mengalami musibah besar. Kadang-kadang bukan kita pelakunya, kadang-kadang pelakunya itu ikhwan kita. Kita tahu dan kita membiarkan, itu juga kesalahan, maksiat juga. Ridho terhadap kemaksiatan. Saudara renungkan, kalimat ini sederhana tapi menarik. Wal kisatu masyhurah. Di sini disebutkan satu kisah yang masyhur sebenarnya bagi yang mengaji, bagi yang mempelajari sejarah sirah, ya, mempelajari tarikh Islam. Ya. Tapi sebagian kita, aduh Pak mempelajari tarikh Islam, maca Quran aja belum beres. Ya. Di antara saudara-saudara sekalian, dalam bulan Ramadan sampai hari ini sudah ada yang khatam 2 kali belum? Sekali lah yang khatam sekali. Ya. Saudara malu sama penyanyi Syahrini, ya? Saudara lihat di YouTube, setengah bulan ya, sudah khatam satu kali baca Al-Quran. Penyanyi itu, saudara-saudara, dikutuk banyak orang, aktivis. Tapi ada baiknya ya, kita tidak memuji secara keseluruhan. Ya, saudara kalah sama penyanyi. Satu kali. Tidak tahu, mungkin sekarang sudah mulai putaran kedua. Saudara sibuk, tidak tahu dengan apa. Ya. Hatta Ramadan saja. Malah kesempatan, ya kan? Ada orang kaya tertentu, orang kaya tidak bekerja setahun aja hidup, kata kalian. Restorannya banyak, laris, ya kan? Itu kalau sudah Ramadan, selama Ramadan libur 1 bulan penuh, dan itu lebih mesti. Tapi kita
kita yang mengatakan sebagai aktivis yang akan menegakkan Islam, ya. Sepuluh hari terakhir itu waktu iktikaf, wah musibah kata kita. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu rame-ramenya pembeli, kok disuruh iktikaf. Tidak ada yang warungnya ditutup. Tutup 10 hari terakhir Ramadan, iktikaf tidak ada, saya belum baca. Saudara harusnya menangisi diri sendiri, ya. Tapi saudara biasanya gitu itu senyum saja, meringis. Marilah kita renungkan saudara-saudara. Ya kan tidak apa-apa, meremo selama Ramadan kan bukan perbuatan dosa, ya kalimatnya. Jawaban saudara-saudara begitu ya kan, bukan keputusan saya itu tadi. Kisah ini masyhur sekali, yaitu Kitabu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an li Amr bin Al-As radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an khalifah di Madinah, Amr bin Al-As gubernur di Mesir, tapi belum jadi gubernur, ya. Dia mendapat tugas untuk bagaimana membuka Mesir. Indama ta'akhkhara fi fathi Misr, ketika tertunda, ya, tidak segera terjadi apa yang diamanahkan, yaitu pembukaan Mesir, ya, disampaikan dakwah Islamiyah ke Mesir. Arsala ilaihi, Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian mengutus seseorang membawa suratnya kepada Amr bin Al-As. Laqad ta'akhkhartum fi fathi Misr, sungguh kalian telah bertele-tele, ya, tidak segera melakukan atau melakukan fatah Mesir, ya, artinya menaklukkan Mesir. Wa ma dzalika illa li'annakum ahbabtumud dunya kama ahabbaha a'da'ukum. Yang demikian itu dikarenakan karena, tapi kalimatnya pakai nafyun wa isbat, ma illa. Tertundanya Fathu Mesir tidak lain dan tidak bukan dikarenakan kalian mencintai dunia sebagaimana musuh-musuh kalian mencintainya. Menarik. Saya kemarin mendengarkan, melihat, ya tentunya karena ada audio visual, ada gambarnya dan ada suaranya. Saya melihat dan mendengarkan tentunya acara di iNews TV. Menarik. Acaranya itu tobat teroris. Menarik, ya. Sekarang pokoknya yang ada teroris-teroris pasti menarik. Bukan hanya saudara yang tertarik. Dari pucuk pimpinan negeri sampai kepada tukang becak tertarik, kalau sudah urusan. Tobat teroris. Itu datang ada, ya, profesor, ya, doktor ahli di bidang itu, ada ulamanya, ada pak polisinya. Yang jelas tentu ada hostnya, ada pembawa acara TV itu. Menarik. Juga yang jelas ada teroris-teroris yang tobat di antara saudara-saudara kenal, ya. Banyak sekali, ya. Mungkin saya tidak tahu apa saudara-saudara kenal atau tidak.
Ada orang Semarang, wong acara Semarangan, ya artinya Jawa Tengah, yang banyak orang Semarang. Saya tidak bilang ada orang Kudus, saudara curiga pasti nanti. Ya kan, puasa-puasa ini bersihkan hati saudara dari kecurigaan. Sayang saudara tidak melihat yang begitu-begitu ya. Mboten gadah TV ya. Duyo TV ya malah rusak. Ya. Yang ditonton itu tidak yang begitu-begitu. Itu yang menarik, bukan pengakuan para teroris yang bertobat itu pengakuan basi menurut saya, ya kan? Ada seorang budayawan itu tidak tahu agamanya apa, ya, budayawan. Biasanya nyentrik budayawan itu. Pakai celana jin, suwek tembel-tembelan gitu ya. Rambutnya gondrong, pakai kupluk ndak karu-karuan gitu. Gagah pakai sepatunya bagus, sepatu kulit bagus. Namanya budayawan, ndak terikat apa-apa. Begitu dia diminta oleh host untuk menyampaikan pikirannya, dia langsung duduk di kursi itu, kakinya diangkat, yang kanan ditaruh di atas kaki yang kiri. Kalimat pertamanya menarik. Saya tidak tertarik dengan tobat teroris. Menarik. Stasiun televisi itu masih punya rekamannya. Saya tidak merekam, tapi saya punya rekaman di sini. Jadi saya bertanggung jawab juga. Saya sudah ceritakan kepada, ya, apa ya namanya ya, saudara-saudara menyebut apa sih? Kalau ada dari Polres datang, ya, ada dari Intel Kopassus datang, itu saudara menyebut apa? Datang ke rumah. Saya sudah menceritakan kepada mereka. Ini terbuka, tidak ada masalah. Bukan masalah rahasia dan bukan masalah tindak pidana terorisme, bukan menyembunyikan informasi, bukan menyebarkan hoax. Saya tertarik betul itu kalimat, saya lupa namanya, budayawan itu. Saya tidak tertarik dengan tobat teroris. Sebab apa? Mereka mengatakan tobat katanya sudah banyak, tapi terorisme masih tetap ada di Indonesia. Ya. Tobat teroris itu satu masalah, terorisme yang berkembang di Indonesia satu masalah. Menarik. Saudara mendengar keterangan ini dalam pengajian hanya di sini dan hari ini, saudara-saudara. Saudara setel televisi dakwah, tidak akan ada kalimat. Ya. Karena saya bukan teroris. Kalau saya teroris, saya takut bicara terorisme pasti, ya kan? Ya. Mari kita bisa dialog kok, ya kan? Itu menarik. Jadi tidak ada gunanya tobat-tobat itu karena terorisme juga masih jalan. Harus dicari satu cara, satu formula yang lebih efektif. Yang menarik begini, kalimatnya buruk. Ya, saya mengulang saja hampir tidak sampai hati. Loh, yang penting itu mereka itu tobat karena alasan agama atau karena kere. Kere kalimatnya. Kalimatnya kere dan diulang-ulang. Kalau saya ada di majelis itu saya akan ingatkan. Saudara renungkan, saya tidak lanjutkan kisah itu. Ya kan? Sensitif. Ya. Saya lanjutkan kisah Umar dan Amru. Ya. Jadi tertundanya pengalahan Mesir oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Komandan Amr ibn al-As itu menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an dikarenakan li'annakum ahbabtumud dunya kama ahabbaha a'da'ukum. Karena kalian mencintai dunia sebagaimana musuh kalian mencintainya.
Artinya sama-sama tujuannya itu mencari dunia, ya kan? Tidak akan pernah bisa mengalahkan, sebab apa? Alat mencari dunianya lebih banyak dimiliki oleh musuh-musuh Islam daripada orang Islam. Wa inni mursilun, ya, karena dia yang melakukan. Wa inni mursilun ilaikum bi arba'ah. Dan sesungguhnya aku mengutus kepada kalian dengan 4. Arba'ah itu mungkin 4 orang atau ya mungkin ya. Artinya bantuan 4 perwira yang mempunyai kemampuan untuk ya membantu menyelesaikan persoalan dalam pengalahan Mesir. Ahadtuhum, aku telah mengambil janji mereka. Alan nahjil ladzi tarokana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarokana karena yang meninggalkan itu Rasulullah. Rasulullah menjadi subjek, nanya menjadi objek, menjadi maf'ul. Apa? Maf'ul B bukan ya? Tapi yang menjadi maf'ul pokoknya. Aku telah mengambil janji dari mereka agar mereka berpegang kepada pedoman, ya, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkannya untuk kami, untuk kita. Fa in fatahallahu alaikum fadzalika lihaula illadzina adunnuhum 'alan nahji. Maka jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan atas kalian untuk melakukan penaklukan Mesir, maka itu bermakna bahwa aku yakin bahwa yang aku kirim kepada kalian itu berjalan di atas pedoman Allah, berjalan di atas pedoman yang ditinggalkan Rasulullah kepada kita. Wa illam yaftahillahu alaikum fali annahum ghayyaru kama ghayyartum. Subhanallah. Tetapi jika sudah aku kirim 4 perwira ini untuk membantu kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan kalian untuk mengalahkan Mesir, maka bermakna orang-orang yang aku kirim ini telah merubah manhaj yang ditinggalkan Rasulullah kepada kita, sebagaimana kalian telah merubahnya. Muhasabah, saudara-saudara, muhasabah, ya. Jika sebuah pergerakan Islam mengalami satu ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, harus muhasabah. Itu dikarenakan karena menyimpang dari manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman persoalannya hari ini kita mau memilih 4 perwira rajul yang bisa melakukan perbaikan, itu persoalan. Muhasabah. Kalau ada satu pekerjaan dalam urusan din, saudara terlibat di dalamnya, dan urusan pekerjaan din itu menjadi tidak benar, rusak, kacau, yang harus saudara salahkan pertama kali adalah diri saudara sendiri. Jangan menyebut orang lain. Diri saudara sendiri. Saudara di situ. Kanu para sahabat radhiyallahu anhum yufassiruna, menafsirkan. Ada rasa bahasa yang beda, ya,
Dhayiqar rizqi, sempitnya rizki, bisa babid dzunubi kadzalik, dikarenakan dosa-dosa juga. Li'annal hasanati, ya, mansub tapi jamak. Li'annal hasanati, ya. Kalau dia tunggal li'annal hasanata, ya kan. Tu'til barakah fir rizqi wal hayah, karena perbuatan-perbuatan baik itu mendatangkan barokah di dalam rezeki dan kehidupan. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ghairuhu minas sahabati fi ahaditsin sahihatin mauqufatin ala ba'di sahabah yaqulun. Adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan yang lain-lain dari para sahabat di dalam satu hadis sahih yang mauquf ala ba'di sahabah yaqulun, mereka berkata, innal abda la yuhramur rizqu bidzambi, ya, pakai alif lam, bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba diharamkan rezekinya dikarenakan dosa yang ia perbuat. Bahkan dijadikan lupa terhadap Al-Quran, dijadikan lupa terhadap hafalan-hafalan Al-Quran dan Al-Hadisnya, juga dikarenakan maksiat yang dia perbuat. Wa antum ta'lamuna kalimatin, ya, kalimatin jamak, dan kalian mengetahui kalimat-kalimat Malik, Imam Malik rahimahullah, li Syafi'i, kepada Imam Syafi'i rahimahullah, indama ra'ahu li awwali marrah, ketika Imam Malik rahimahullah melihat Imam Syafi'i pada pertama kali melihatnya. Imam Syafi'i itu datang berguru kepada Imam Malik, ya kan, masih muda Imam Syafi'i, Imam Malik sudah ya lebih dewasa, lebih tua. Kemudian Imam Malik melihat pertama kali. Kala Imam Malik, berkata Imam Malik rahimahullah, ya gulam. Imam Malik sudah bapak-bapak, Imam Syafi'i masih anak-anak. Ya gulam, embut ya kalau sini. Wahai anak muda, inni aro annallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tudfihu bidulmatil maksiyah. Allah Akbar. Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i yang masih anak-anak itu, wahai gulam, wahai anak, sesungguhnya aku melihat, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada hatimu itu satu cahaya, maka jangan padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Jadi apa natijahnya, saudara-saudara? Kemaksiatan itu, ya, yang dihasilkan pertama kali adalah matinya hati. Naudzubillah min dzalik. Berproses tentunya. Satu kemaksiatan, satu titik hitam di hati. Satu kemaksiatan, satu titik hitam di hati. Sehingga hati itu lama-lama akan menjadi hitam kelam. La ya'riful ma'ruf wa la yungkirul munkar, dalam hadis riwayat Muslim. Sampai hati itu tidak mengerti mana yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Lah kalau kemaksiatan itu adalah menyelisih pedoman Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, itu tidak sitik-sitik, tidak satu titik, saudara. Ya.
Kalau orang meninggalkan melakukan kemaksiatan itu satu titik. Tidak puasa 1 titik, nanti tidak sholat 2 titik. Iya, proses pelan-pelan. Tapi kalau orang sudah meninggalkan, menyelisih bahkan ya pedoman hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diblok. Ya, diblok hitam. La ya'riful ma'ruf wa la yungkirul munkar. Sudah tidak mengerti yang benar itu apa, yang ma'ruf itu apa, dan tidak mengingkari yang mungkar. Yaral ma'rufa mungkaron wa yaral mungkara ma'rufan. Musibah paling besar. Akhtaru amrad. Penyakit yang paling berbahaya, yaitu apabila orang melihat yang baik, yang ma'ruf itu seperti mungkar, yang melihat yang mungkar itu seperti ma'ruf. Subhanallah. Dan hari ini itu adalah sebahaya-bahaya persoalan hidup dalam kehidupan kita hari ini, atau mungkin sudah di masa lalu, sudah berproses panjang ya. Dan kita terlibat dalam suasana seperti itu. Melihat yang ma'ruf itu sebagai sebuah kemungkaran, dan melihat yang mungkar sebagai sebuah sesuatu yang baik ya. Hari ini saudara-saudara tidak merasakan itu musibah. Kemudian di sini dituliskan bait-bait Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ini sampai punya bukunya ya. Bait-bait Imam Syafi'i. Tapi kalau bait-bait syair para ulama ini banyak mengandung hikmah atau hikmah semuanya. Ya. Tapi kalau bait-bait penyair yang tidak beriman itu tidak ada artinya, saudara-saudara. Kemana-mana, ya. Permainan kata-kata yang tidak berguna. Bahkan permainan kata-kata menuju kemaksiatan. Saudara kalau mau contoh, saudara coba nanti. Ya. Ini syair. Siapa? Saudara boleh pilih. Penyair yang paling terkenal angkatan 45. Siapa? Khairil Anwar. Penyair angkatan berapa? 70-an, 80-an. Sutarji Kalsum Fakhri. Sama bait-bait Imam Syafi'i ada bukunya. Ya, ada bukunya. Nanti saudara samakan. Iya. Ini salah satu di antara bait-bait Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil mu'asi ya, ii. Tapi tidak harus begitu. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yahdi li'asim. Ini ya bukan syair, ini nasihat baik, ya kan?
Iya. Aku mengeluh kepada Waki. Waki ini nama orang tentunya ya. Ada yang mengatakan Waki itu salah satu di antara guru beliau. Su'a hifdi, tentang buruknya hafalanku. Imam Syafi'i sampai mengeluh buruknya hafalan. Di manaqib Imam Syafi'i itu saudara, pujian-pujian kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang yang sangat cerdas. Ya, kalau dia ngaji itu apa yang dia dengar dari ustadznya dia gini, ditulis, hafal dia sudah. Satu ketika, ini cerita waktu saya sekolah di sini Lor Menoro, pujian terhadap Imam Syafi'i. Satu ketika dia pulang ngaji itu, hafal kan semua yang dikaji hari itu, dia tidak sengaja itu melihat rambut perempuan itu kemelawe gitu, melihat rambut perempuan kemelawe, wong wedok, hilang semua hafalannya, sampai kayak gitu ya kan. Tadinya saya tidak percaya yang begitu tuh saudara. Kita kan diajari yang masuk akal kan, itu katanya tidak masuk akal. Siapa yang bilang itu tidak masuk akal? Saya punya teman dan dia cerita sendiri ke saya. Dia sejak kecil menderita penyakit minus matanya di atas 10, pakai kacamata tebal. Satu ketika dia pergi haji, ditakdirkan ya haji. Dia memang dari rumah sudah berniat, ya kan? Dari di Multazam dia sudah berdoa, ya Allah sembuhkan mataku. Jika mataku engkau sembuhkan, aku akan pakai untuk beribadah kepadamu. Mudahkan pula aku untuk bisa beribadah kepadamu. Dari Multazam dia datang ke sumur Zam-Zam. Ya. Setelah minum sumur Zam-Zam, dia raup itu pakai air Zam-Zam sambil berdoa, ya Allah sembuhkan mataku. Biar saudara, ya, pakai kacamata yang itu malah burem, dicopot, biar cetok, tidak baik kacamata. Ini cerita dia sendiri nih, jadi sami'tu, ya sami'tu, ya marfu, tapi tidak ke Nabi. Terus habis itu dia jalan dari tempat Zam-Zam itu ke tempat sa'i, ya kan? Ini bagi yang sudah menjalankan itu tahu kan, jalan, naik dia sofa, ngelihat Ka'bah itu terang, ya. Dia berdoa, ya. Diulang lagi, jalan lagi, turun, jelas tidak pakai kacamata, minus 10 lebih. Marwah, melihat ke Ka'bah, ya terang gitu. Padahal itu kan kalau di sofa bagus ya, artinya bukitnya ditutup kaca, jadi tempat berdoanya itu bagus gitu, kayak gini ini. Tapi kalau di Marwah tempat berdoanya itu ya batu-batu tajam tapi dikasih melamin, dilapisi melamin. Orang kalau tidak hati-hati kakinya bisa terperosok. Terus dia turun lagi balik, putaran ke-7, ke-6 berarti ya, di sofa. Dia mau jalan ke Marwah, dia melihat wanita cantik di bawah itu. Hatinya bergetar, balik lagi minus 10. Saya juga tidak percaya tadinya, tapi cerita sendiri dia. Balik lagi minus 10. Saya pikir ini yang mendapat pelajaran dia apa saya yang mendapat pelajaran dari dia. Dia ceritanya ke saya lagi saudara-saudara, bukan ke antum. Padahal mungkin sebagian antum kenal dia juga.
Subhanallah. Oh gitu ya. Setelah saya baca keterangan-keterangan ini, saya mulai agak terpengaruh. Oh iya, barangkali benar juga. Masih barangkali. Barangkali itu karena saya hormat kepada Anda. Barangkali juga Anda tidak setuju dengan pikiran saya kan. Tapi saya 100% yakin. Tapi ada yang juga begini, ini guru ngaji ini. Anak-anak itu paling sulit menghafalkan kalau juz amma itu qul a'udzu birabbil falaq. Katanya begitu. Bagaimana teori ustadz itu bisa berlaku? Kan anak-anak tidak berbuat maksiat gitu. Ya gurunya yang berbuat maksiat. Mosok gitu ya. Jadi ada yang memang kesulitan itu alami ya, alami, tabi'i. Ada yang kesulitan karena maksiat, tapi kesulitan karena maksiat, buruknya hafalan karena maksiat itu didukung oleh banyak ulama-ulama. Ya. Kembali kepada bait Imam Syafi'i, aku mengeluh kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, maka ia memberi petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Dan ia mengabarkan kepadaku sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Allah itu pencemburu, saudara-saudara. Ya, pencemburu. Jadi tidak memberikan hidayah kepada pelaku maksiat. Hidayah itu sesuatu yang sangat berharga, ya, tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ya kita memang nggak hafal-hafal kalau menghafalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Hadis, ya kan? Karena apa? Ya pagi hari kita keluar saja sudah maksiat, ya. Kembali ke rumah maksiat, apalagi hari-hari kita penuh dengan maksiat. Ada beberapa mujahid, ya, saya bilang mujahid, di penjara karena jihad. Ya, mungkin saja ada teroris yang di penjara karena teror, mungkin saja ada, mungkin saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu ada mujahid yang dipenjara karena berjihad. Ya. Mereka berangkat dari madrasah yang sama, gurunya sama, ya, landasan ilmunya sama. Di dalam penjara itu kemudian, ya, ada yang dihukum 5 tahun, 6 tahun, ya, di atas 5 tahun. Itu ada yang kemudian hafal Al-Quran di dalam penjara. Tapi ada juga yang kehilangan hafalan setelah di penjara. Yang hafal Al-Quran tadinya tidak hafal itu karena dia tawakal sudah, ya. Yang di luar urusan, yang di luar saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsentrasi dia, tahu batasannya. Tapi yang satu itu tidak gitu, ya kan? Yang satu itu mikir terus, katanya dia adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, dipikir terus. Iya ya, kalau dia makan, apa istriku makan seperti aku, apa anakku makan seperti aku gitu. Ya, hilang hafalannya. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, yuraddidu rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah senantiasa mengulang-ulang ucapannya ini. Yaqulu, ia berkata, inna fid dunya jannatun malla yadkhuluha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga dunia ini, dia tidak akan memasuki surga di akhirat.
supaya tidak menjadi syubhat. Siapa yang tidak memasuki surga di dunia ini, beda. Kalau saya bilang siapa yang tidak memasuki surga dunia, itu para ahli maksiat, asosiasi pikirannya beda, ya kan? Surga dunia sama surga di dunia ini beda loh saudara-saudara, terpaut di saja ya. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga di dunia ini, dia tidak akan memasuki surga di akhirat. Kalimat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa surga di dunia itu saudara-saudara sekalian? Bukan pengantin baru, ya kan? Surga di dunia itu adalah jannatu al-anasi billahi azza wa jalla. Kalau ikut depan, was-sa'adati bis-silati bihi. Al-anas itu kalau terjemahan bahasa Indonesianya jinak, tapi bahasa Jawanya lebih tepat lulut, saudara-saudara. Kalau kita punya kucing ya, anak kucing itu kalau lulut, kita duduk ngaji ya, kakinya di kaki kita ini, kemudian dia akan gosok-gosokkan pipinya, ya kan, badannya ke kaki kita. Lulut. Kemudian setelah itu dia merasa capek, kita tidak geli juga, dia duduk di depan. Iya, lulut. Jadi surga di dunia itu apa? Lulut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara akan menggosok-gosokkan totalitas jiwa saudara di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang kelembutan karena memang Allah punya sifat maha lembut ya. Ketika saatnya saudara harus menampakkan keberanian, saudara juga begitu berlindung di bawah keberanian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik ya kan. Kemudian was-sa'adati, karena jannatu sa'adah was-sa'adati bisilati bihim, dan adanya satu kebahagiaan tersendiri bila berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rafiq al-A'la, generasi awal kaum muslimin itu kalau ya, mau mati meninggal dunia itu yang difikirkan adalah bahwa dia akan bertemu dengan Ar-Rafiq al-A'la. Ar-Rafiq itu teman yang ramah ya. Al-A'la yang maha tinggi. Kangen ya, kangen itu tidak ada terjemahannya saudara. Rindu bukan kangen ya, kangen. Tapi ini rezeki. Minal mawahib laisa minal makasib. Jinak lulut itu tadi kepada Allah dan berbahagia berhubungan dengan Allah, itu merupakan rezeki pemberian Allah. Usahanya tidak secara langsung. Bagaimana usaha untuk mendapatkan itu? Dengan taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Falantasilu
berbicara kepada orang banyak, ila jannatil akhirah illa min khilali jannatid dunya. Maka kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada surga di akhirat itu kecuali melalui jalan surga di dunia. Orang yang hatinya tidak pernah jinak, tidak lulut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak merasa bahagia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan merasakan surga di akhirat. Hatinya jinak dengan tauhid, merasa bahagia kalau berhubungan dengan tauhid, ya nanti di surganya tauhid, ya kan? Hati-hati saudara-saudara sekalian. Saya mengatakan tauhid karena tauhid tidak akan pernah bersatu dengan Allah, ya. Tauhid itu siapa sudah kita terangkan. Yang tersinggung dengan kalimat tauhid memperbaiki dirinya supaya tidak menjadi tauhid, kan gitu. Adakah orang yang merasa jinak dengan tauhid? Ada, banyak. Adakah orang yang merasa berbahagia berhubungan dengan tauhid? Banyak. Kathah sanget. Nggih. Ngetnya itu E-nya itu 10, kathah sanget. Untung tidak ada U-nya. Niku kalau tidak pakai basa akeh buanget gitu. Pakai buanget. Banyak sekali. Yang jinak dengan Allah dan bahagia berhubungan dengan Allah, ya moga-moga kita termasuk di dalamnya. Padahal jaminannya, siapa yang tidak merasakan surga di dunia ini, dia tidak akan pernah sampai ke surga di akhirat. Iya. Ada yang merasa nyaman ya, dengan tauhid. Foto bersama tauhid dibikin figura, dibikin di cetak besar, dibikin figura. Penuh itu temboknya. Penuh temboknya. Kita tidak menuduh siapa-siapa, ya. Orang-orang yang merasa tertuduh sebagai tauhid, silakan bertobat. Sederhana kan? Ya. Saudara-saudara sekalian, saudara kalau mengingatkan sesuatu kepada seseorang itu yang jelas. Jangan gremang-gremeng. Itu keliru, yang benar ini. Kalau saudara mau selamat, saudara rubah. Harus begitu. Kok ngono ku piye? Terus engko piye? Lho kok piye-piye malah ya ndak paham-paham orang ya. Keliru sing bener ngene. Ndak ada hubungannya dengan radikalisme, ya, menjelaskan. Wah, ini lagi kalimatnya panjang ya saudara-saudara, tapi intinya menjelaskan itu tadi. Wa jannatud dunya wa riyadus salihin fiha. Ya, surga di dunia dan taman-taman para orang-orang soleh di dalam kehidupan dunia. Wa mut'atul muttaqin, dan bekal orang-orang takwa, hiya intihajus siratil mustaqim. Saudara ingat-ingat satu saja. Tadi disebutkan diurai ya, jinak kepada Allah, bahagia berhubungan dengan Allah, ya,
itu kan agak rumit, tapi kemudian dibikin mudah. Ulama yang pinter itu kayak gitu, sederhana. Perkara-perkara yang rumit dibikin mudah. Surga di dunia, taman-taman bagi orang soleh, bekal orang-orang yang bertakwa, yaitu menapaki jalan as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Peribadatan kepada Allah dengan benar. Itu siratal mustaqim. Tadi disebutkan 5 itu tadi. Ma'rifatullah, ma'rifatul haq, ma'rifatus sunnah, al-ikhlas, kemudian ijtinabul haram. Sudah jalan. Wattiba'u thoriqis shalihin, dan mengikuti jalan orang-orang salih. Allati khattaha Rabbul Alamin, di mana jalan itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Wa amarona, dan Allah memerintahkan kepada kita an-nurad didaha, untuk senantiasa mengulang-ulang fi kulli anin wa khinin, di dalam setiap waktu dan kesempatan di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak sederhana itu saudara-saudara. Ihdinas siratal mustaqim itu tidak sederhana saudara-saudara. Tapi ada orang itu ya mulutnya mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tapi dia sedang ada di jalan yang sesat. Dia sedang berjalan menuju kesesatan. Banyak yang seperti itu, ya. Terus ihdinas siratal mustaqim, dia tentukan sendiri. Siratal mustaqim itu ini tidak. Wong doanya saja ihdinas siratal mustaqim. Kita itu tidak ngerti siratal mustaqim itu apa, tidak ngerti saudara. Ya, walaupun keterangannya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ngerti. Kita minta diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya bisa memahami keterangan-keterangan yang tertulis itu. Hidayatul bayan itu. Iya. Wa amma sa'atur rizki bisa babil minhaj, karena haknya panjang. Kalau haknya pendek manhaj, ya. Kadang-kadang pakai minhaj, kadang-kadang pakai manhaj, kadang-kadang pakai nun ha jim, ya, an-nahj. Ada pada surat Al-A'raf ayat 96 di sini, nanti dicek. Allah berfirman, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk negeri itu pada beriman kepada Allah dan bertakwa, maka kami, nanya Allah, kami pasti membukakan kepada mereka. Ya, pakai lam takkid, pakai fi'il madhi. La fatahna, jaminan Allah. Ya. Kami Allah pasti membukakan, bukan akan membukakan, bukan, tapi membukakan. Kami Allah pasti membukakan atas mereka barokah, berkah-berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan
Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami menyiksa mereka karena perbuatan mereka. Sudah jelas saudara-saudara, ya, sudah jelas sekali. Kemudian pada surat An-Nahl ayat 112 di sini nanti dicek lagi. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Dan Allah membuat perumpamaan satu negeri yang aman dan mutmain, tenang. Datang rezeki kepada negeri itu dengan melimpah ruah dari segala penjuru. Maka kufur nikmatnya, ingkar penduduk negeri itu dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka libas salju. Kalimatnya pakai libas. Tidak terlepas, ya, melekat, ya. Libas itu pakaian, kan, melekat. Maka Allah menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan rasa takut bima kanu yasnaun, karena perbuatan mereka. Saudara renungkan libas, tapi libas salju wal khauf, ya, dipakaikan itu oleh Allah itu rasa takut dan lapar. Pakaian tidak bisa dicopot, ya kan, nempel. Kalau dilepas auratnya terbuka. Perumpamaan yang sangat bagus. Padahal tadinya itu kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Coba kalau saudara mendapatkan 3 nikmat ini bukan dunia biasa, surga di dunia. Rasa aman, tenang, rezeki yang melimpah dari langit dan bumi, dari segala penjuru, mingkuli makan, ya. Menarik ini saudara-saudara sekalian. Saudara bertani jadi rezeki barokah, saudara berdagang jadi rezeki barokah, saudara punya usaha yang lain jadi rezeki barokah. Rezeki barokah yang membuat kita merasa aman dan menenangkan. Itu terutama 2 itu. Orang miskin saja kalau diberi rasa aman dan ketenangan sudah tidak perlu apa-apa. Ya. Kalau ditanya perlu ini tidak perlu, perlu itu tidak perlu. Aman, tenang, saudara-saudara. Orang akan merasakan bagaimana nikmat luar biasa dari aman dan tenang kalau dia pernah merasakan tidak aman dan tidak tenang. Orang yang merasa tidak aman dan tidak tenang itu, saudara-saudara, tiap malam mimpi buruk, ya, mimpi buruk. Ada lagi di sini disebutkan pada surat Saba ayat 15 sampai 17. Panjang ini. Kita cek Saba.
Iya. Allah berfirman, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sabaim fi maskanihim ayat. Tunggal ya. Jannatani ayyamini wa shimal. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal gharimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin hamtin wa asrin wa syai'in min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Satu keadaan yang drastis ya. Apa kata penterjemahnya? Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan dalam kurung. Tuhan yang mana ini ya? Susah juga ini. Subhat hari ini kalimat Tuhan ini saudara-saudara. Ya. Akhtarus subuhat fi hadzal zaman, mungkin sudah zaman dulu juga. Tapi hari ini dibesar-besarkan, dipropagandakan. Ya. Kalau sudah kalimat Tuhan. Ya, mereka mengatakan kita berbeda-beda agama, berbeda-beda keyakinan. Setelah itu kalimat berikutnya apa? Kita menyembah Tuhan yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Loh. Jahat betul itu kalimat. Ya, lebih buruk dari caci maki. Ya. Kita menyembah Tuhan yang sama dengan cara yang berbeda. Saudara mesti sering mendengarkan ini. Itu kejahatan yang luar biasa. Katanya orang Yahudi yang gini-gini itu juga menyembah Tuhan yang sama dengan orang Nasrani yang gini-gini, dengan orang Islam yang begini, Tuhan yang sama. Bohong mereka itu hoax yang paling besar, tetapi hoax itu dianggap kebenaran hari ini. Ya. Dan itu tiap hari digembar-gemborkan. Tidak sama. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam tidak menyembah Tuhan yang sama. Pasti itu. Kalau ada Tuhan yang satu, ya kan? Kalau ada Tuhan ini memerintahkan manusia ini beribadah kepadanya, saya pakai istilah ibadah. Tuhan ini memerintahkan, menciptakan manusia, memerintahkan manusia beribadah kepadanya, tapi boleh dengan cara yang berbeda-beda. Itu Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Subhanallah. Dan Allah terbebas dari sifat itu. Ya. Itu Tuhan yang paling bodoh, dan Allah terbebas dari sifat itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul kepada kita, mengutus Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada kita cara beribadah kepadanya. Nah, itu baru Tuhan yang sebenarnya. Ya. Itu alasan orang-orang yang mau kafir saja, mau mengingkari Allah, ya kan? Tidak ada Tuhan itu begitu, saudara-saudara. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya untuk mengajarkan kepada kita, sebagiannya tentunya
tugasnya adalah bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW jelas mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan ibadah yang bukan dari perintah kami, itu tertolak ibadahnya. Ya, tertolak. Saudara menyembah Tuhan tidak dengan cara yang ditunjukkan oleh Tuhan saudara melalui nabinya Nabi Muhammad SAW, itu tertolak. Ya. Walaupun kaifiatnya detil satu persatu seperti sama. Siapa yang mensyariatkan sholat duhur 6 rakaat itu tertolak, walaupun sholatnya persis rakaat-rakaatnya itu seperti sholat kita, tapi tidak diterima. Iya. Siapa yang melakukan zakat fitrah melebihi 1 sok, ya kan? Untuk 1 kepala. Aku zakat fitrah kok cuma 2,5 kilo, kurang itu. Aku orang kaya, aku mau 25 kintal. Ya silahkan. Tapi yang 25 kintal kurang 2,5 kilo itu bukan zakat fitrah. Itu sedekah tatawwu, ya kan? Tapi tidak ditolak, bukan zakat fitrah. Saudara masih muda, umur 25 tahun, ya gagah. Atau saudara umur 56 tahun, ya kurus, kecil, biasa tirakat, ya. Apa puasa kok dari subuh sampai maghrib? Puasa anak-anak gitu. Aku kuat puasa itu dari jam 12 malam sampai 12 malam lagi. Nanti aku minum air 1 gelas, puasa lagi. Oh, aku puasa kungkum seminggu aja di Telaganya Sunan Kalijogo kuat kok. Ya ditolak, tidak diterima saudara. Ya ditolak. Apalagi gini-gini, ya kan. Iya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau ada Tuhan, ya, rela diibadahi dengan cara yang bermacam-macam menurut kehendak hambanya, ini ditanda tanya besar. What kind of God? Nah, apa itu, bahasa apa itu? Itu Rob apa, ilah apa? Tidak ada. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan agama, aturannya jelas. Dengan itu kemudian mengutus para nabi dan rasul kepada kita, Nabi Muhammad SAW, untuk membimbing umatnya itu cara menjalankan agama itu dengan benar, jelas, ya. Tapi hari ini kehidupan ini dikuasai oleh sebuah syubhat yang sangat berbahaya, yaitu bahwa kita menyembah Tuhan yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Tidak sama. Saudara segera tolak. Tidak, Tuhanku bukan Tuhanmu. Loh, saudara mengingkari Allah? Tidak. Sebab Anda tidak menyembah Tuhan yang bernama Allah. Ya, pasti Anda tidak menyembah Tuhan yang bernama Allah. Pasti, yakin saya. Kalau di dalam Al-Quran lembut kalimatnya, fama dhannukum birabbil alamin. Maka bagaimana persangkaan kalian terhadap Rabbul Alamin? Kalau ada Rabbul Alamin itu membolehkan hambanya beribadah kepadanya dengan cara berbeda-beda, ya. Fama dhannukum birabbil alamin.
Itu Tuhan yang bodoh, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari sifat itu. Tuhan kita orang beriman, orang Islam berlepas diri dari itu. Walidan, ya, lidan itu seperti menyimpulkan keterangan itu. Ja'a fi sahih. Sahihnya kita lihat ya. Di belakang ada catatan kakinya. Sahihnya catatan kaki nomor 4. Ada di kitab Sahih Al-Jami'. Hadis itu tadi, ini nanti potongan hadis nomor 4079. Nanti dicek. Man arada ayyan sa'allahu lahu fi ajalihi wayab suto, karena ada an di depan, ayyan sa'al. Wayab suto lahu fi rizqihi fal yasil rahimahu. Nanti dicek perawinya pada hadis pada kitab hadis Sahih Al-Jami'. Barang siapa yang menghendaki agar Allah Subhanahu wa taala mengemudiankan, yang sa'a itu kan mengulur-ulur ya, mengemudiankan baginya di dalam ajalnya dan menggelar baginya di dalam rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Ya. Hendaklah ia itu, ini amar ghaib ya, amar ghaib. Fal yasil rahimahu. Amal solehnya silaturahim, ya, berakibat kepada panjang umur dan rezekinya diluaskan oleh Allah. Kalau tidak percaya saudara coba. Begitu juga memutuskan silaturahim, ya, itu juga akan berakibat buruk. Wa fil hadis Al-Hasan Al-Akhir, ya, hadis Hasan yang lain, birrul walidain wasilatul arham wa husnul jiwar yutilani al-a'mar wa yu'mirani ad-diyar. Bakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, dan bagus dalam hubungan bertetangga, itu kedua persoalan itu memanjangkan umur dan memakmurkan rumah. Kemudian komentar beliau, wa kam min sa'atin tusawi sanawat jamak bi barakatiha. Kita menyaksikan dalam kehidupan ini betapa satu jam, satu waktu, satu jam itu bisa menyamai bertahun-tahun berkahnya. Wa kam min sanawatin tamurru mahakkan, ya, dan betapa banyak bertahun-tahun berlalu sia-sia duna
antajidalaha barokatan minal ato wan nama'i wal intaj. Ya. Anda tidak menemukan pada tahun-tahun yang banyak itu tadi berkah dari pemberian, pertumbuhan dan intaj, produksi ya. Jadi walhasil itu banyak contohnya saudara-saudara. Kadang kita 1 jam itu betul-betul kita merasakan berkah yang panjang. Kadang-kadang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun ya kan. Kosong, tidak ada sesuatu yang bermanfaat. Ya. Cuman melamun. Ya, amani. Ya. Angan-angan kosong saja. Mari kita renungkan. Ya ayyuhal ikhwah, kemudian ini seruan kepada yang mendengarkan. Ya ayyuhal ikhwah, aqbilu ala rabbikum. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ada lanjutnya ini Al-Anfal 29 ya. Kita lihat. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi kalian furqana, faslan bainal haqqi wal batil, kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, a'dhamul fitan ya, fi kulli zaman, fitnah yang paling besar sepanjang zaman, wa ahtaruha, dan juga paling berbahaya, adamul furqan, orang yang tidak bisa membedakan hak dan batil. Itu luar biasa. Orang yang menyamakan terorisme dengan jihad, orang yang menyamakan merampas hak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat kearifan, banyak yang lain lagi. Dan hari ini saudara-saudara, alam kita ini, iklim udara kita ini dipenuhi oleh subhat-subhat ini. Tidak adanya furqan. Jika kalian beriman dan bertakwa, maka Allah akan menjadikan kalian punya basirah. Yaj'al basiratakum, ya, Allah menjadikan basirah kalian muniratan muniratan, bercahaya, bihaitsu yastati'una, tastati'una, karena kalian
sehingga kalian mampu antaraul asya ala haqiqatiha. Subhanallah. Melihat segala sesuatu menurut hakikatnya, benar gitu ya. Kalau kita melihat itu merah memang merah. Kalau kita melihat itu biru memang biru ya. Kalau kita melihat itu islami memang islami ya. Ya. Kalau kita melihat itu perampok ya memang perampok ya. Walaupun berpakaian pakai sorban ya, pakai gamis, tapi kita bisa melihat ya kan? Dan itu adalah pikiran dasar manusia, melihat sesuatu menurut hakikatnya ya. Dan itu satu kebahagiaan dan kemenangan tersendiri, saudara-saudara sekalian. Muncain basirah seperti itu. Wa illa, jika tidak mempunyai furqan, fasyahawatu wasubuhatu, maka syahwat dan subuhat. Syahwat itu fitnah yang disebabkan karena hawa nafsu, subhat itu fitnah yang disebabkan karena tidak mampu membedakan yang hak dan batil. Itu akan tu'mil qulub, membutakan hati. Watarol asya mangkusatan, dan melihat segala sesuatu serba kebalikannya. Ibadah yang paling tinggi, dirwatu sanamil Islam ya, al jihadu fisabilillah, katanya tindakan kriminal ya. Setan bisu, membiarkan kemungkaran ya, mendiamkan kemungkaran tanpa mengingatkan, itu katanya orang yang toleran dan bijak hari ini ya kan. Orang yang membudayakan, mengingatkan kemungkaran urut dengan tangan, lesan dan hati, katanya pembuat onar ya kan? Sekarang kan begitu, saudara-saudara ya. Nasihat saling menasihati tidak ada pada itu hakikat agama. Tawasobil hak, tawasobil sabar ya, tidak boleh. Katanya itu mencemarkan nama baik. Melihat sesuatu yang ma'ruf menjadi mungkar, melihat yang mungkar menjadi ma'ruf ya. Belum yang ditutup-tutupi. Kaifa bikum idza ra'aitumul ma'rufa munkaron wal munkara ma'rufan, sampai kaifa bikum, keadaan yang paling buruk. Bagaimana keadaan kalian jika kalian melihat yang ma'ruf itu sebagai kemungkaran dan melihat yang mungkar sebagai sesuatu yang ma'ruf? Ya akhirnya orang memerintahkan kepada yang mungkar, orang mencegah dari yang ma'ruf, orang memberi pahala kepada, memberi ganjaran kepada yang berbuat mungkar, dan memberi hukuman kepada yang berbuat ma'ruf. Kan begitu akhirnya ya. Salah sasaran selalu. Fattakullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La manhajun, bisa manhajun,
lisa'adati fi hadhihi dar wa ma ba'da hadhihi dar illa bi an nattabi'a sabilal abror. Tidak ada satu metode untuk bisa berbahagia di dalam kehidupan di dunia ini dan di dalam kehidupan di akhirat kecuali dengan mengikuti jalan orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain kecuali saudara menempuh siratal mustaqim, tidak menempuh cara yang berbeda-beda. Satu Tuhan kita, caranya satu untuk beribadah kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi